Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan Mbak Eka untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Eka yang sudah memimpin untuk berdoa. Anak-anakku yang saya banggakan, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya harapkan di masa pandemi ini kalian tetap menjaga protokol kesehatan, karena yang namanya kesehatan adalah hal yang sangat penting, sehingga kalian harus menjaga hal itu. Yang kedua, sudah mempelajari sebuah teks cerita pendek. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga selama proses pembelajaran. Jadi saya harapkan dari pertemuan awal, yaitu mencari unsur intrinsik sebuah cerpen. Setelah itu kalian membuat cerpen dari stimulus. Pertemuan ketiga ini perbedaannya, kalian nanti diharapkan dapat membuat sebuah cerpen dengan stimulus boleh, dengan menggunakan stimulus yang kalian buat sendiri boleh. Jadi tidak harus stimulus yang saya buat, kalian bisa membuat stimulus dengan keinginan kalian sendiri. Namun perbedaannya nanti kalian cari unsur kebahasaan dari sebuah teks cerita pendek. Kompetensi dasar masih sama, yaitu mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Untuk indikatornya, di sini ada perbedaan, menganalisis kebahasaan teks cerita pendek. Yang kedua, menyusun kembali cerpen berdasarkan stimulus dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur cerpen. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyusun kembali cerpen berdasarkan stimulus dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur cerpen secara kritis dan bertanggung jawab. Apa manfaat kalian dalam mempelajari cerpen? Mempelajari cerpen itu banyak sekali manfaatnya. Ini inspirasi, menimbulkan sifat empati, dan mengubah pola pikir. Jadi selanjutnya untuk cakupan materi, perbedaannya kalau pertemuan kemarin hanya struktur cerpen dan menyusun kembali cerpen berdasarkan stimulus atau gambar. Perbedaan pada pertemuan kali ini ada unsur kebahasaan. Untuk kegiatan yang akan kalian lakukan nanti, saya akan mengirimkan tugas di grup kelompok. Untuk penilaiannya nanti ada dua, yaitu penilaian kelompok yang berdasarkan LK, dan yang kedua penilaian individu kalian. Jadi satu kelas kan ada 32. Dari 32 ini saya bentuk menjadi 4 kelompok. Cerpen ialah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, ini perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Cerpen ada 5. 1. Pengertian situasi cerita atau 2. Penyelesaian atau ending. Kenapa Pak Yono? Nak Ridwan, ini saya lagi teringat masa muda. Terima kasih. Ini adalah masuk pengenalan situasi. Yang juga kebahasaan teks cerita pendek. Anak-anakku yang saya banggakan, unsur kebahasaan teks cerita pendek di sini ada 5. Tolong diperhatikan karena ini materi ini belum saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, walaupun agak kecil tulisannya, kebahasaan cerpen ada 5. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Itu yang pertama, lampau atau dulu. Contoh, saat itu, ketika itu, setahun yang lalu. Itu adalah unsur kebahasaan. Sampai sini ada pertanyaan? Oh tidak, bisa dimengerti ya? Iya Pak. Aku yang saya banggakan, setelah kalian tadi mempelajari sebuah unsur kebahasaan cerpen, saya mengingatkan lagi, saya nanti akan mengirimkan di Google Classroom. Jadi yang mengikuti pembelajaran hari ini nanti bisa mengirimkan presensi. Saya ulangi, nanti kemarin kalian itu hanya menentukan struktur. Pada pertemuan kali ini saya beri sebuah contoh, yaitu unsur kebahasaan. Tak konsisten karena ini sudah saya dan kita ulas pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya ulas secara sekilas saja. Dari hal ini, kalian bisa mengetahui bahwa unsur-unsur sebuah cerpen, unsur kebahasaan ada 5. Di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kita lanjutkan ya.
Ini adalah materi bagan alir, menuliskan atau menyusun teks cerpen. Minta tolong Mbak Triana. Mereka akan melangkah pergi, ada orang yang memegang pundak Leo. Ini saya contohkan, ya bisa kalian gunakan gagasan yang saya sampaikan, boleh kalian gunakan menggunakan gagasan kalian sendiri. Misalnya ini, ada seorang anak hidup bahagia dengan kedua orang tuanya. Cerita ini bisa kalian gunakan sebagai stimulus, kalian kembangkan menjadi paragraf dan kalian kembangkan. Sudah saya kirim di grup WA, silakan saya beri waktu 30 menit. Dari 30 menit itu nanti masing-masing kelompok, kan ada 4 kelompok, dari masing-masing kelompok nanti mempresentasikan secara singkat hasil pekerjaannya. Ya. 30 menit cukup ya? Cukup Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak, sudah 30 menit. Ini ada kelompok yang sudah mengirimkan hasil diskusinya di Google Classroom maupun di grup WA. Kelompok 1 yang akan diwakili oleh Mbak Francisca. Perkenalkan, nama saya Francisca Puspitasari dari kelas 11 MIPA 4 nomor 17 dari kelompok 1. Pada gambar 1 kerangkanya keluarga yang bahagia. Pada suatu hari ada sebuah keluarga yang terdiri atas ayah yang bernama Iwan. Ya Mbak Francisca, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sudah membuat lembar kerja. Perkenalkan, nama saya Karina Aura Agustin dari kelompok 2. Judulnya perhatian lebih penting. Gagasan pokok paragraf pertama. Anak yang penuh kasih sayang tuanya. Terima kasih Mbak, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk unsur kebahasaannya ada berapa Mbak yang kamu temukan di sini? Ada 5. 5 ya, yuk dibaca keseluruhan. Kalimat bermakna lampau. Semalam Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kelompok ketiga, Mbak Indah, apakah sudah siap Mbak Indah? Ya, silakan dibaca sekilas Mbak paragraf pertama, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Indah Kartika Sari dari kelompok 3, Bas Merpati. Gagasan, keluarga bahagia. Putri diajak bermain dengan ayah dan ibunya di taman dekat rumah. Nah, terima kasih Mbak. Di sini kamu menentukan unsur kebahasaan ada 5. Bermakna lampau ada apa saja Mbak? Kata yang menyatakan urutan waktu setelah dan selesai. Ya, terus suatu peristiwa. Hanya makan, mengganti pakaian. Upacara untuk melaksanakan pelajaran. Hari Senin yang sangat cerah. Setelah anak-anak selesai melaksanakan upacara bendera, mereka semua menuju ke kelasnya masing-masing untuk belajar di kelasnya. Triana, menurut kamu apakah adanya stimulus berupa gambar dengan gagasan pokok kerangka seperti ini, terus strukturnya dijelaskan, apakah ada sebuah inspirasi yang memudahkan siswa dalam membuat cerpen? Iya Pak, sangat memudahkan karena itu sudah tertata rapi. Kalian sudah mempelajari pengerjaan cerpen, manfaat, struktur cerpen, unsur kebahasaan, dan menyusun cerpen berdasarkan stimulus. Ini ada tugasnya ini ya. Nanti dikirimkan di grup WA, nggak apa-apa, nanti setelah proses pembelajaran saja. Kalian nanti melengkapi sebuah stimulus, ya ini sebagai tugas individu, ya. Yaitu manfaatkanlah waktu selama pandemi ini secara hal yang bermanfaat. Ini stimulusnya, memanfaatkan waktu. Setelah itu stimulus yang kedua, bercocok tanam di depan rumah. Tugas kalian selanjutnya yaitu menyusun sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur cerpen. Kegiatan pertemuan yang akan datang ialah kita akan belajar menentukan informasi-informasi penting dari buku non fiksi. Saya ulangi anak-anak, cukup sekian pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.